got so motherfucking design on right now. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Putri dengan NIM 2215613053 absen 9 jurusan akuntansi prodi D3 akuntansi. Di sini saya akan membawakan satu kasus pelanggaran kode etik di kasus Mulyana Wibisuma. Jadi di kasus Mulyana Wibisuma ini terjadi sekitar tahun 2004, di mana Mulyana Wibisuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik untuk pemilu yang dimaksudnya itu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, Badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali 1 bulan setelah. Setelah lewat 1 bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana Wibisuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah, ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada 2 kali pertemuan mereka. Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan. Adapun analisis kasus dari Mulyana Wibisuma, dalam konteks kasus Mulyana Wibisuma dapat dinyatakan bahwa tindakan kedua belah pihak ketiga ataupun auditor maupun pihak penerima kerja yaitu KPU sama-sama tidak etis. Tidak etis seorang auditor melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus Mulyana Wibisuma. Walaupun dengan tujuan mulia yaitu untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi di tubuh KPU, dari sudut pandang etika profesi, auditor tampak tidak bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya. Auditor juga tidak punya integritas ketika dalam benaknya sudah ada pemihakan pada salah satu pihak yaitu pemberi kerja dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi. Dari sisi independensi dan objektivitas, auditor BPK sangat pantas diragukan. Berdasarkan pada prinsip hati-hati, auditor BPK telah secara serampang menjalankan profesinya. Sebagai seorang auditor BPK, seharusnya yang dilakukan adalah bahwa dengan standar teknik dan prosedur pemeriksaan, auditor BPK harus bisa secara cermat, objektif, dan benar mengungkapkan bagaimana aliran dana tersebut masuk ke KPU dan bagaimana dana tersebut dikeluarkan atau dibelanjakan. Selanjutnya, dengan teknik dan prosedur yang juga telah diatur dalam profesi akuntan, pasti akan terungkap hal-hal negatif termasuk dugaan korupsi kalau memang terjadi. Tampak sekali bahwa auditor BPK tidak percaya terhadap kemampuan profesionalnya, sehingga dia menganggap untuk mengungkap kebenaran bisa dilakukan segala macam cara, termasuk cara-cara tidak etis, sekaligus tidak moralis, sebagaimana telah terjadi yaitu dengan jebakan. Dalam kasus ini kembali lagi kepada tanggung jawab moral seorang auditor di seluruh Indonesia. Termaksud dari BPK harus sadar dan mempunyai kemampuan teknis bahwa betapa berat memegang amanah dari rakyat untuk meyakinkan bahwa dana atau uang dari rakyat dikelola berbagai pihak telah digunakan sebagai mestinya secara benar. Akuntan Beldan transparan, maka semakin lengkap usaha untuk memberantas korupsi di negeri ini.
Adapun saksi-saksi yang dilanggar pada kasus Mulyana Kusuma itu, yang pertama itu ada seksi 100 di mana kepatuhan terhadap kode etik. Akuntan publik tersebut tidak menghormati kepercayaan publik dikarenakan diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Auditor BPK sangat pantas diragukan. Berdasarkan pada prinsip hati-hati, auditor BPK telah secara serampang menjalankan profesi. Yang kedua, yaitu seksi 111 integritas. Dari sudut pandang etika profesi, auditor tampak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya. Auditor juga tidak punya integritas ketika dalam benaknya sudah ada pemihakan pada salah satu pihak, yaitu pemberi kerja dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi. Yang ketiga, ada seksi 112 yaitu objektivitas. Pada kasus ini, auditor telah memihak salah satu pihak dengan berpendapat telah ada kecurangan. Ketika prinsip objektivitas ditiadakan, maka kinerja auditor tersebut sangat pantas diragukan. Sebagai seorang auditor BPK, seharusnya yang dilakukan adalah bahwa dengan standar teknik dan prosedur pemeriksaan, auditor BPK harus bisa secara cermat, objektif, dan benar mengungkapkan bagaimana aliran dana tersebut masuk ke KPU dan bagaimana dana tersebut dikeluarkan atau dibelanjakan. Yang keempat itu ada seksi 113, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Auditor dianggap tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional sampai dia harus melakukan upaya penjebakan untuk membuktikan kecurangan yang terjadi. Dan yang terakhir ada seksi 115 yaitu perilaku profesional. Dalam kasus ini kembali lagi kepada tanggung jawab moral seorang auditor di seluruh Indonesia, termasuk dari BPK harus sadar dan mempunyai kemampuan teknis bahwa dana atau uang dari rakyat yang dikelola berbagai pihak telah digunakan sebagaimana mestinya secara benar, akuntabel dan transparan, maka semakin lengkap usaha untuk memberantas korupsi di negeri ini. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini, yaitu dari kasus Mulyana Kusuma. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.